Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru hari ini, yaitu tentang passing grade atau nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021. Nah, di sini baru-baru ini dilaksanakan live streaming di Kemenpan RB dan beberapa channel YouTube lainnya, itu tentang penetapan atau pengumuman secara resmi nilai ambang batas SKD CPNS 2021 oleh PAN RB. Yang mana di sini penetapan kebutuhan umum yang pertama itu adalah TWK, itu untuk jenis penetapan kebutuhannya adalah untuk penetapan kebutuhan umum. Berarti ini CPNS secara umumnya ya, yaitu TWK-nya itu 65 untuk ambang batasnya, kemudian TIU-nya itu 80, kemudian TKP-nya itu 166. Nah, tentunya di sini ada beberapa kebutuhan CPNS yang ternyata ada perbedaan khusus di TIU untuk penetapan nilai ambang batas atau passing grade. Yang pertama itu adalah untuk CPNS kebutuhan khusus disabilitas itu TWK-nya tetap 65 dengan TKP juga 65, namun ada penurunan di nilai ambang batas TIU, yaitu hanya 60, passing grade 60 untuk khusus disabilitas ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ada sedikit penurunan untuk atau perbedaan dengan pelamar untuk yang kebutuhan umum atau CPNS secara umum itu TIU-nya 80. Sedangkan untuk pelamar CPNS khusus cum laude itu TWK-nya juga sama, tetap 65 dan TKP-nya juga sama 166, tetapi di sini untuk TIU-nya itu sedikit lebih tinggi karena mungkin pertimbangan karena mereka ini yang kebutuhan khusus cum laude itu cum laude, berarti memiliki IPK hampir sempurna teman-teman ya, yaitu 85 untuk TIU. Kemudian CPNS untuk khusus diaspora itu TWK-nya tetap 65, TKP-nya juga 166, berarti sama dengan disabilitas umum dan cum laude. Sedangkan TIU-nya itu sama dengan yang cum laude ya, 85. Sedangkan untuk penetapan kebutuhan khusus putra-putri Papua Barat, untuk TWK-nya sama secara umumnya itu 65 dan TKP-nya juga sama, tetapi di TIU-nya itu agak turun teman-teman ya, itu sedikit lebih di bawah daripada cum laude dengan diaspora dan hampir sama dengan yang khusus disabilitas, yaitu TIU-nya lebih rendah yaitu 60. Ini khusus untuk CPNS putra-putri Papua dan Papua Barat. Jadi kalau kita memprediksikan untuk P3K nantinya mungkin untuk hampir mirip-mirip ya teman-teman, mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan CPNS nantinya ya. Kemudian untuk dokter, CPNS dokter itu TWK-nya itu sama 65, kemudian TKP juga sama secara umumnya itu 166. Namun yang membedakan di sini adalah TIU. TIU itu hampir sama dengan pelamar umum ya, yaitu 80 dan di bawah untuk cum laude dan diaspora. Nah, sedangkan untuk CPNS untuk ABK, rescuer dan pengamat gunung api itu TWK-nya juga sama 65, secara umumnya itu 65, kemudian TKP-nya itu 166 ya, 166, dan TIU-nya ini yang sedikit lebih rendah yaitu cuma 70. Sedangkan untuk total SKD itu untuk penetapan kebutuhan khusus disabilitas itu 286, kemudian khusus cum laude itu 311, kemudian diaspora itu 311, untuk putra-putri Papua Barat itu 286 dan penetapan kebutuhan umum untuk dokter 311 untuk total SKD-nya, dan pengamat gunung ABK dan rescuer itu adalah 286. Jadi ini adalah resmi teman-teman ya, resmi untuk nilai ambang batas SKD CPNS dari beberapa kategori. Jadi yang membedakan di sini cuman TIU teman-teman ya, TIU-nya yang membedakan. Untuk secara keseluruhan itu sama untuk TWK dengan TKP untuk semua, untuk 7 kategori CPNS yang akan diterima tahun ini, TWK dengan TKP itu sama. Namun untuk TIU itu banyak perbedaan. Yang paling rendah TIU-nya itu untuk standar ambang batas untuk TIU itu khusus disabilitas dengan khusus putra-putri Papua itu 60 dan 60. Nah, sedangkan yang paling tertinggi itu adalah untuk TIU standar nilainya adalah khusus cum laude, CPNS khusus cum laude dengan CPNS khusus diaspora itu masing-masing 85 untuk standar nilainya untuk TIU. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, sedangkan untuk penetapan dokter itu sedikit lebih di bawah sedikit daripada cum laude, yang diaspora itu 80 untuk standar TIU-nya. Jadi untuk TWK semua kategori ini mulai dari kebutuhan umum, disabilitas, cum laude, diaspora itu sama teman-teman ya. Sedangkan yang terendah untuk TIU-nya itu adalah untuk standar TIU kelulusan. Standar kelulusan untuk ambang batas di TIU itu adalah putra-putri Papua dengan disabilitas. Luar biasa sekali ya. Jadi ini adalah secara resmi. Jadi setelah teman-teman calon CPNS ini melihat video ini, maka secara otomatis teman-teman sudah bisa menyusun strategi jitu bagaimana melewati ambang batas atau passing grade SKD, TWK, TIU dan TKP, seperti itu ya. Oke teman-teman, dan terkhusus untuk P3K, admin sudah upload video tadi tentang kenapa alasan utama sehingga pengumuman nilai ambang batas untuk passing grade untuk P3K itu belum diumumkan. Silakan teman-teman lihat alasannya ada di video saya ya sebelumnya. Oke teman-teman ya, di sini mungkin ya. Di sini saya lihat kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Ya. Nah ini dia, ini alasan kenapa kira-kira P3K belum diumumkan. Alasannya adalah Kemendikbudristek sebenarnya sudah melakukan sampling dan mendapatkan hasil tes, tetapi hasilnya belum disampaikan kepada Panselnas. Jadi itu alasan utamanya. Mungkin Kemendikbudristek menunggu dulu passing grade CPNS diumumkan sehingga bisa mengambilnya sebagai tolok ukur untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, agar nantinya keluar passing grade yang dirasa ringan untuk teman-teman guru honorer. Oke, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.